Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya, nama saya Bunga Rismawati. Saya merupakan mahasiswa di Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Saat ini saya tidak sendiri, bersama saya di sini sudah ada Bapak Muhammad Ismiransah Zain, atau kerap dipanggil Pak Randy. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Barat 3. Oke, Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Randy. Waalaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda atau mahasiswi kita Bunga dan semua nanti pemirsa kali ya yang Iya, berkaitan dengan video ini. penonton ya, Pak. Penonton Oh, video penonton ya, ini. sorry. Ya, kalau Boleh, boleh. pemirsa itu radio. Kalau ini, Iya, tapi siapa tahu dia nggak nonton orangnya, tapi nonton kontennya. Jadi pemirsa dan ini ya. betul, Pak, betul. Bapak, apa kabarnya, Pak? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sangat sehat. Dan Alhamdulillah, sehat. begitu Bunga kemarin tanya, langsung bisa dong Oh dalam rangka iya, sosialisasi Alhamdulillah. pajak juga ya. Oke Betul, ya. Pak, betul. Alhamdulillah ya, Pak. Sebelumnya nih, Alhamdulillah. Pak, sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan CV Bapak terlebih dahulu untuk sekedar pengetahuan untuk pemirsa di sini. Jadi Bapak Muhammad Ismiransyah Zain atau yang biasa kerap dipanggil Pak Randy, berkelahiran di Ya. Jakarta tanggal 12 Desember 1963. Lalu untuk riwayat pendidikannya, beliau merupakan lulusan sarjana di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Lalu beliau melanjutkan studi S2-nya di Master of Business Administration University of Colorado di Denver, USA. Untuk riwayat pekerjaannya, beliau mulai bergabung di Direktorat Jenderal Pajak tahun 1989, kemudian beberapa kali menjabat sebagai Kepala Seksi tahun 1996 sampai 2002, lalu beberapa kali menjadi Kepala Kantor atau Kepala Bidang atau Kasubdit, yaitu pada tahun 2002 sampai 2011, beberapa kali menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di Sumatera Barat dan Jambi, kemudian di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, lalu di Papua dan Maluku, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Barat 3. Untuk tambahan informasinya, beliau mengajar di Vokasi Universitas Indonesia sejak tahun 2009 hingga saat ini. Lalu juga pernah mengajar di Universitas Padjadjaran dan beberapa brevet pajak serta di internal Pusdiklat Pajak. Itu ya, Pak. Sekian CV yang saya bacakan untuk Pak Randy. Mungkin kita bisa mulai ngobrol-ngobrolnya aja nih, Pak. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Jadi, iya, jadi topik saat ini adalah tentang pemeriksaan terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan. Kira-kira Bapak udah siap belum nih, Pak? Dari tadi udah siap sebagai murid sekarang. Siap, Pak, siap. Oke, mungkin kita mulai aja ya, Pak. Oke, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya hal-hal apa aja sih, Pak, yang bisa mendasari suatu pemeriksaan pajak itu dilakukan terhadap wajib pajak badan? Apakah pemeriksa pajak itu bisa melakukan pemeriksaan tanpa ada alasan gitu, Pak? Oh, pengen aja nih meriksa ini wajib pajak kayak gitu. Atau mungkin sebelumnya ada kecurigaan dulu atau ada skeptis terhadap wajib pajak badan tersebut gitu, Pak. Kira-kira gimana nih, Pak? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Mudah-mudahan ini substansinya bagus. Ya, jadi gini, para penonton, para pemirsa semua dari program daripada Bunga. Jadi pemeriksaan pajak itu dilakukan terhadap wajib pajak. Ya, kalau kita buka sedikit undang-undang, wajib pajak itu adalah baik badan atau orang pribadi. Ya, yang sudah mempunyai kewajiban pajak subjektifnya dan punya objektifnya. Subjektifnya misalnya kalau orang pribadi
anak-anak di atas 17 tahun. Kalau badan otomatis bisa PT, yayasan, CV, itu kalau sudah dia ada semacam SIUK-nya ya, surat izin usahanya, dan seterusnya akte-aktenya di ini. Nah, kaitan dengan itu, ini sekarang alhamdulillah semenjak reformasi perpajakan pertama tahun 83 Bunga, ya jadi perpajakan itu sebelum 83 pakai official assessment. Nah itu tadi ada pertanyaan yang apakah bisa ada PT Bunga, saya nggak suka aja sama pemiliknya namanya Bunga, terus saya main periksa aja. Dulu bisa, sebelum tahun 83 para penonton. Tapi sejak era self assessment, bahkan sempat pemeriksaan itu dihentikan Bunga 10 tahun ya sambil mempersiapkan. Akhirnya baru setelah tahun 93-an dilakukan pemeriksaan dan makin lama makin baik. Jadi insya Allah dipastikan tidak ada pemeriksaan yang tanpa ada alasan. Di surat perintahnya pasti ada alasan. Contoh pemeriksaan rutin, contoh pemeriksaan khusus. Kalau besarnya itu dulu. Apa yang rutin? Oh, saya ada PT Randy lebih bayar. Nah, di undang-undang disebut otomatis diperiksa. Nah, terus di bawah undang-undang para penonton ada lagi nanti namanya kan perundang-undangan. Ada peraturan pemerintah, PP, ada peraturan presiden, ada Kementerian Keuangan. Nah, nanti detailnya silakan buka, di searching aja di Google pemeriksaan pajak. Ya, nanti keluar aturannya. Nah, yang intinya bahwa pemeriksaan itu dilakukan semua pakai dasar. Tadi udah saya sebut misalnya rutin kalau dia lebih bayar. Jadi Pak pemirsa, kalau misalnya lebih bayar itu apa? SPT yang dilaporkan misalnya 100 harus bayar pajak. Anda dipotong pajak sudah 130, 30-nya lebih bayar. Ya gitu Bunga. Atau kalau PPN, saya jual 1.000 berarti PPN-nya kan 100. Tapi saya belinya 1.200, 120. 20-nya bisa lebih bayar atau kompensasi. Itu dulu inti besarnya, sehingga ada kriteria termasuk kami juga sekarang sudah sangat bagus, ada kerjasama dengan hampir semua instansi seperti Samsat, Telkom, ya jelas namanya Pemda jelas. Nah tiba-tiba ada di Pemda usaha, Bunga buka restoran, di pajak kok belum? Ya para pemirsa, jadi kalau boleh memang setelah Anda udah usaha, entah orang pribadi atau badan, itu langsung meminta NPWP. Coba saya rugi, nanti gampang. Kalau rugi itu kan nggak usah bayar pajak. Kalau sebagai badan, ya itu kali pengantar awalnya. Jadi kalau yang sekarang jelas lebih bagus punya landasan. Nggak boleh pemeriksaan dilakukan. Kalau kecurigaan boleh ya, tapi tadi Bunga kecurigaannya terhadap apa? Kami kan punya account representatif ya, Bunga atau para penonton tahu semua. Di pajak sekarang kamu, misalnya saya PT Randy tadi di KPP Palmerah. Itu sudah ada account representatifnya misalnya Luna Maya. Jadi itu AR, petugas pajak, account representatif. Jadi kalau ada apa-apa nanti tanyanya semua ke si Luna tadi. Ya para penonton jangan panik, misalnya bingung pajak, hubungin KPP-nya, terus tanya, kan ada nomor teleponnya, saya misalnya Randy Design, siapa ya AR-nya, nanti dikasih, dikontak. Nanti insya Allah ada edukasinya. Itu kali pengantarnya. Nah tadi sedikit maaf, kalau skeptis, nah si AR lihat, loh semua sekarang gini, kalau tentang sektor kesehatan kan rata-rata boomingnya naik kan Bunga, karena ya bukan karena bersyukur banyak yang sakit, tapi booming. Tiba-tiba ada perusahaan kesehatan yang ruginya besar. Nah itu kan jadi questionable. Boleh skeptis, tapi semua pakai analisa. Ya nggak bisa pakai kumaha abdi atau seenak dewe, nggak bisa. Jadi harus pakai landasan. Itu kali pengantarnya, baru kita usulkan apa perlu diperiksa apa tidak. Baik, jadi pastinya udah ada dasar-dasarnya dulu ya Pak. Nggak bisa langsung aja mau periksa nih gitu. Wajib pajak badan. Kalau ke dokter bisa ya. Kalau ke dokter mau periksa sehat atau enggak bisa, karena kita bayar. Periksa pajak nih Pak maksudnya. Ya. Oke, kita mungkin lanjut nih Pak untuk di pertanyaan kedua. Biasanya itu Pak kenakalan, tanda petik kenakalan apa saja sih Pak yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan nih terkait mungkin lebih ke pajak penghasilannya nih Pak. Kenakalan yang pajak penghasilan ya, khususnya ke badan ya. Iya. Jadi orang pribadi.
Orang pribadi nanti aja. Oke. Ya, jadi itu terminologinya insya Allah orang pajak juga jarang pakai. Tapi emang WP ada yang patuh, yang tidak patuh. Mungkin itu ya. Maksudnya tidak kenakalan tadi mungkin yang tidak patuh ya. Iya, maksudnya Ya, seperti itu, Pak. ini bahasa mahasiswa banget yang nakal. Nah, Bunga nggak nakal kan ya Enggak, mudah-mudahan. Pak, dong. Enggak dong. Para penonton juga jangan nakal ya, kita harus perbaiki akhlak dan perilaku kita biar bangsa ini tambah hebat. Nah, kalau tentang kenakalan tadi atau tidak patuh, tentunya untuk perusahaan kita lihat. Jadi kita lakukan analisa tadi pengantar saya kan, kalau masih ingat tadi ada yang perusahaan kita lihat sektornya apa. Ada sektor yang lagi menurun, ya kan? Industri rata-rata menurun karena kan penjualan menurun kemarin COVID ya, orang beli-beli kan berkurang. Tapi untuk kesehatan dan kebetulan kanwil-kanwil pajak ada 34 para penonton. Untuk kanwil yang punya komoditas sawit kayak di Sumatera, batu bara di Kalimantan, dan nikel di Sulawesi itu lagi naik Bunga. Jadi penerimaan pajaknya lagi tinggi. Nah, terus jadi tadi kalau bilang nakal apa tidak, patuh apa tidak, ada wajib pajak yang telat terus SPT-nya, ya. Ada wajib pajak tadi yang terlambat. Makanya kalau boleh, saran saya konkretnya perusahaan apalagi lapor dulu saja, ya kan misalnya pun ada yang masa Bunga, ada yang tahunan. Yang tahunan itu para pemirsa yang 30 April, ya kan SPT tahunan PPh Badan 30 April. Sama kalau yang masa tuh PPN, PPh pasal 21 kan masa ya Bunga ya. Jadi itu yang penting kalau boleh jangan telat dulu. Lapor dulu. Pak, nanti ada yang salah. Lakukan perbaikan. Oke, banyak yang nggak tahu juga nih. Ada kesempatan ya, Pak, perbaikan. Ada kesempatan. Jadi tadi ada yang nakal, tanda kutip karena tidak tahu. Ada memang yang nakal. Kalau yang nakal betul memang ada juga. Misalnya dia menerbitkan kalau PPN Bunga, perusahaan yang menerbitkan faktur pajak fiktif. Dia bilang ada penjualan atau ada pembelian, padahal nggak ada. Ini yang sering. Ya, nah nanti konsekuensinya bisa dilakukan tindakan selanjutnya kalau diperiksa. Jadi sekali-sekali ada dua. Jadi kalau kriteria besarnya bisa dilakukan tax planning ya untuk mengatasi tadi. Kalau yang patuh tidak tahu mungkin tidak bisa melakukan tax planning. Tapi kalau yang sudah tahu tax planning itu ada dua, tax evasion dan tax avoidance, Bunga. Ini intinya dulu ya. Para penonton, pemirsa sangat dianjurkan untuk melakukan tax planning yang tax avoidance, yang legal. Apa artinya? Memanfaatkan undang-undang, aturan-aturan yang bisa dimanfaatkan. Contoh paling gampang apa? Contoh paling gampang, kalau Bunga mau usaha, uang sendiri atau uang bank pinjam. Ya, ada orang yang suka pinjam, ya, ada orang yang nggak suka pinjam. Tapi ini masalah bisnis. Kalau Anda nggak pinjam, berarti nggak ada biaya bunga, para penonton. Nah, kebetulan nama mahasiswi kita Bunga juga. Ya. Nah, kalau biaya bunga ke bank atau lembaga resmi, atau ada perjanjian, bunganya bisa sebagai pengurang penghasilan. Artinya apa? Pajaknya juga akan lebih kecil bayarnya dan legal. Yang nggak boleh ya, dan ini sangat kalau bahasa agama sangat diharamkan, yaitu misalnya jualnya 100, lapornya 70. Sekali-sekali jangan. Direktur Jenderal Pajak sekarang sudah mulai bagus IT kami. Jadi misalnya saya jual ke Bunga kan kreditkan kan, saya pajak keluaran. Bunga pajak masukan. Loh, di PT Bunga ada pajak masukan. Di PT Randy kok pajak keluarannya nggak ada. Ini kan simpel banget kan Bunga? Iya. Berarti ada yang dilaporkan. Kalau markup biaya masih oke. Nggak akan kami. Kalau tadi ranahnya ranah pidana ya. Kalau tadi menyembunyikan omset tadi. Atau gini, Bunga motong karyawannya ada 10. Udah potong PPh 21. PPh 21 itu sebenarnya kan uang karyawan ya. Oke para penonton. Nah, perusahaan ngumpulin, bayarin ke bank sebagai pemotong. Nah, kalau ini uang diambil Bunga, ini juga tanpa ampun kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, dan gampang banget kok. Setiap biaya gaji pasti ada ini kan, ada PP 21 asal dia di atas PTKP. Nah, di atas PTKP kan.
Berapa coba bunga statusnya yang boleh ditanggung? Kawin dengan Kawin dengan 3 tanggungan maksimal, Pak. tiga anak, ya. Di atas itu pasti bayar pajak. Oke, itu bunga. Jadi Oke. tadi mudah-mudahan kenakalan kita pakai bahasa ketidakpatuhan kali ya. Baik yang Ketidakpatuhan wajib pajak. karena tidak tahu atau tahu dan sengaja. Yang tax avoidance sama tax evasion. Oke, tax avoidance Oke. dan tax evasion. Oke, Pak. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Sebenarnya Ini kalau saya kepanjangan dipotong aja ya. Saya kayak ngajar aja, ngajar kan bisa 2 jam. iya nggak apa-apa nih, Pak. Mungkin biar dapat ilmu lebih juga nih untuk penontonnya, nggak apa-apa, Pak. Jadi Oh iya ya, ini nanti akan ditonton ya. Waduh, iya, Pak. saya harus lebih ganteng lagi nih. Waduh, udah rapi, Pak, udah. Jadi Oke. kita lanjut ya, Pak. Sebenarnya tuh dari mana Monggo. sih, Pak, sumber-sumber Direktorat Jenderal Pajak untuk terkait ketidakpatuhan wajib pajak tadi? Nah, sudah secanggih apa tadi kan Pak Randy udah sempat sebutin juga IT di DJP juga udah mulai berkembang gitu ya, Pak. Sebenarnya udah secanggih apa sih, Pak? Ya, oke. Tadi, sorry, saya kecepatan ya. Nah, ini menjawab juga yang tadi. Alhamdulillah, semenjak tahun berapa ya? 2002 itu ada modernisasi. Terus dasarnya adalah ditingkatkannya reward juga buat pegawai pajak. Dan kami merupakan pegawai yang salah satu gajinya tinggi loh. Jangan bilang-bilang ya. Ya, nah, jadi ada tunjangannya tinggi. Nah, terus juga sejalan dengan itu peraturan disempurnakan, organisasi diperbaiki, dan yang paling penting IT kami juga. IT kami dilakukan pemodernisasi sehingga kayak tadi, dan dulu saya jual ke bunga, saya harus nanya dulu ke KPP tempat bunga udah diakui belum. Sekarang by system langsung, bayangin ya kan. Jadi sekali seperti tadi, jangan tidak melaporkan. Terus sudah canggih tadi juga IT-nya kita dapat di Undang-Undang Pajak. Nanti kalau bunga mau lihat di pasal 35 kalau nggak salah, itu di undang-undang masuk loh para penonton, bahwa instansi-instansi lain itu harus memberikan data ke pajak. Yang tadi saya bilang Pemda, Samsat, ya, terus banyak lagi lah asosiasi apa, ya. Jadi minta data ke kita harus memberikan. Untuk apa? Nah, yang tadi kan ketahuan ada usaha kok nggak punya NPWP. Yang seperti itu ya. Jadi informasinya terus dari juga kalau ada dari BPK, BPKP juga kasih masukan bahwa ini ada temuan kayaknya pajaknya belum. Yang menindaklanjuti pajak nanti kami, Bunga. Kan BPKP biasanya di BUMD ya, di daerah-daerah, Pemda-Pemda. Jadi pusat informasinya banyak, termasuk kalau internal udah luar biasa. Dengan Bea Cukai kami sudah saling tukar data. Kita juga kadang-kadang di Bea Cukai mungkin ada kurang bayar apa di kami, gate besar. Kan gitu aja. Saat sekarang ini yang itu udah saling connect karena IT yang lebih canggih. Sementara itu kali ya, jadi udah hampir semua institusi udah kerjasama mendukung Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi di era Pak Jokowi ini, beliau sadar betul bahwa para penonton mengingatkan saja 70%, kurang lebih 70% dari Direktorat Jenderal Pajak. Bersama dengan Bea Cukai jadi 75%. Jadi kalau negara butuh 100, 75-nya pemasukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti kalau kurangnya dari mana? Yang itu tadi, memang ada pinjaman. Yang insya Allah pinjamannya relatif masih aman ya. Nah, cuman memang ada peningkatan di beberapa tahun terakhir. Jadi itu sumber-sumbernya. Kembali ke Bunga. Iya, berarti boleh minum, boleh, ya? boleh Pak, boleh. Jadi semua sekarang udah by system ya Pak, banyak yang udah by system, jadi nggak kerjanya nggak 2 kali gitu Pak, jadi lebih mudah juga baik dari DJP-nya untuk melakukan pemeriksaan kayak seperti itu. Betul. Oke, selain itu juga udah ada kerjasama di Bea Cukai dan lain-lain ya Pak. Jadi jangan sekali-sekali, jangan sekali-sekali wajib pajak badan tuh melakukan ketidakpatuhan gitu karena udah ada sistem yang cukup canggih ya Pak di DJP sendiri gitu.
Oke, mungkin kita bisa lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan nih Pak, apakah ada Ya. pemberitahuan dulu kepada wajib pajak badan terkait atau tiba-tiba nanti pemeriksa pajak nih langsung datang gitu, nggak ada ngomong dulu, terus langsung datang gitu, apa gimana nih Ya. Pak? Sebelum Ya. ya. Oke, kalau pemeriksaan itu sebenarnya gini, langkah kan jadi self assessment tadi prinsip pemungutan pajak di Indonesia atau bahkan hampir di seluruh dunia yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak kan menghitung, memperhitungkan, terus membayar ke bank sendiri, melaporkan ke kantor pajak. Nah, terus dilakukan evaluasi analisa tadi yang saya sampaikan. Sekarang pakai komputer juga tuh, Bunga. Jadi Udah canggih ya Pak. dimasukin datanya di run dijalankan oleh sistem. Nanti kalau ada yang outlier, misalnya trennya seperti ini, ada yang di sini, ada yang di bawah, yang jauh daripada tren, deviasinya itu bisa diperiksa. Tapi nggak ujuk-ujuk seperti itu. Ya, jadi pertama account representatif kami akan bertanya, Pak, ini Bapak ada yang salah nggak nih angkanya? Pakai surat resmi. Semua Direktur Jenderal Pajak sekarang alhamdulillah pakai surat resmi. Artinya apa? Ditandatanganin oleh pimpinannya. Ya kalau saya nanti AR-nya namanya Nia, kan nggak mungkin kepala kantor semua. Pasti AR-nya. Di atas AR itu ada kasihnya misalnya Zara. Nah, si AR akan bertanya, terus klarifikasi. Ya termasuk tadi kalau ada data dari Pemda, data dari Bea Cukai, kalau ada data perbedaan. Atau data dari analisa, kalau AR-nya rajin, dan mudah-mudahan semua AR akan jadi rajin, kalau dia melakukan analisa laporan keuangan, Bunga, ya jadi dia lihat tren, dia lihat kondisi bisnis sejenis, kan bisa banyak sekarang ya kita surfing di Google, bisa ketahuan, oh sekarang transportasi perdagangan lagi naik karena orang di pandemi ini main kirim-kirim aja kan gitu, jadi jasa itu akan naik. Jadi diberitahukan dulu, terus klarifikasi. Kalau memang ternyata benar ada kekurangan bayar pajaknya kurang Pak, dia bayar selesai, nggak diusulkan Bunga. Jadi poin pentingnya kalau ada pertanyaan dari kantor pajak, jawab saja para penonton, walaupun Anda yakin, walaupun juga mungkin sebel, apa nih pajak nanya-nanya, tapi memang kami punya kewenangan untuk mempertanyakan. Mungkin saja sektor kesehatan tadi Bunga untung, Nia untung, siapa lagi teman-temannya untung, PT lain untung, saya rugi mungkin nggak? Mungkin saja. Tiba-tiba ada kecurian, ada kebanjiran, ada apalah ya. Mungkin saja, cuman harus ada penjelasannya. Ya. Nah, kalau selesai tadi di AR, misalnya emang betul, oh iya Pak, saya lupa, saya bayar tambahan, selesai Bunga. Tapi kalau tidak mau, maaf entah males berhubungan, diusulkan ke pemeriksaan. Selain tadi ya, selain yang rutin ya. Kalau yang rutin kami juga bisa kan Bunga seperti tadi ya, lebih bayar. Kami udah pasti di undang-undang mempersilakan periksa. Ya terus SPT rugi. Ya. Kalau Pemsus ada data dari pihak luar. Tapi nggak langsung blek datang sini lo gue periksa buka, nggak gitu. Kita kasih tahu dulu pakai surat. Begitu penugasannya terhadap Randy yang meriksa dari kepala kantor, dalam jangka waktu seminggu harus disampaikan ke wajib pajak supaya lebih siap. Jadi nggak ada lah yang ujuk-ujuk, cuman memang siapapun sebaiknya siap untuk diperiksa. Artinya apa? Pencatat pembukuannya harus bagus, ya Bunga. Apalagi badan. Kalau badan itu wajib pencatatan, wajib pembukuan. Ya, kalau orang pribadi buka salon, buka restoran, bengkel, itu mungkin boleh lewat pencatatan saja. Para penonton, pencatatan itu cukup, oh ada uang masuk sekian dari customer ini masuk sekian, terus pengeluaran sekian. Itu untuk orang pribadi. Tapi kalau perusahaan, Anda mau besar, mau kecil, sudah seharusnya berdasarkan pasal 28 Undang-Undang KUP sudah mempunyai pembukuan. Pembukuannya bisa pembukuan yang sederhana saja, tidak terlalu perlu pembukuan yang dengan nanti konsultan angkutan publik yang canggih, nggak usah. Ya tentunya belajar aja. Ini kayaknya kalau Bunga udah bisa jadi manajer keuangan nih, yang udah ngerti teks. Amin, amin Pak.
Ya, itu kali sementara. Oke. Lanjut, Bunga, silakan. Ya, Iya, berarti ada ya Pak untuk pemberitahuannya. Dan sebelumnya juga pastinya udah ada dulu nih dari account representatifnya untuk dipertanyakan dulu ke persis, wajib pajaknya gitu, nggak persis. langsung ya, Ya, itu gitu. persis. Ya, Oke, mungkin kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan ini siap. kan ada nih Pak dibagi menjadi pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Nah, mungkin boleh Ya, dijelaskan Pak untuk pemeriksaan kantor itu untuk hal apa aja sih Pak? Untuk pemeriksaan apa aja? Begitupun juga dengan pemeriksaan lapangan. ya, ya. Terima kasih, Bunga. Ini juga simpel. Memang di apa namanya ada dua jenis pemeriksaan nanti di peraturan pemerintah, yaitu pemeriksaan lapangan dan kantor. Kalau lapangan itu biasanya yang kalau kita melakukan pemeriksaan pajak, jenis pajaknya lengkap, Bunga. Apa-apa lengkap. Lengkap tuh PPh-nya diperiksa, PPN-nya diperiksa, ya PPh tadi PPh badan ya, otomatis. PPh-nya diperiksa, PPh 21 diperiksa. Orang pribadi bisa pemeriksaan lapangan juga. Ya, kaitan dengan orang pribadi itu memang namanya orang pribadi, tapi kalau dia besar, penjualannya udah 10 miliar, bisa aja dia nggak buat PT kan. Ya, jadi lihat omsetnya. Nah, terus kalau lapangan berarti kita ke lapangan, ke tempat usaha wajib pajak. Ya kalau kantor dilakukan di kantor, cuman mengundang. Banyak prosedur sama. Di awal kita persiapan pemeriksaan, dipelajari berkas WP. Ya, terus Randy cuman lebih bayar PPN 3 bulan. Ini biasanya pemeriksaan kantor saja para penonton. Ya tapi Bunga dia lebih bayar di PPh badannya. Ini biasanya otomatis masuk di pemeriksaan lapangan. Ya terus biasanya jangka waktunya 1 tahun penuh. Ya jadi apa namanya istilahnya kedalamannya ya, dan kompleksitasnya. Kalau satu jenis pajak cuman lebih bayar PPh 21 kan nggak terlalu susah di kantor saja ya. Nah itu jadi yang mendasari. Kalau tim pajaknya sama, ada supervisor, ada ketua tim, ada anggota tim. Satu lagi, kalau di kantor bahkan kadang-kadang bisa dilakukan oleh pembantu apa, maaf saya lupa, pembantu pelaksana pemeriksa. Jadi pemeriksa pajak itu fungsional para penonton, fungsional yang harus didasari dengan ada keputusan tersendiri, pernah ada latihan pendidikannya. Nah, kalau pembantu pelaksana itu karena simpel tadi kan, cuman lebih bayar 1 bulan PPh 21, itu bisa dilaksanakan oleh AR dan atau pelaksana. Jadi makanya tidak turun ke lapangan. Ya, jadi yang apapun yang diminta hampir sama. Jadi tetap tolong para penonton semua, mau orang pribadi, mau badan, mau satu jenis, mau semua jenis diperiksa. Pembukuannya saja, kata kuncinya pasal 28, pembukuannya harus baik. Maaf, pembukuan dan atau pencatatan. Ya, jadi sekali lagi ini nggak boleh lupa para penonton. Nah, tapi kalau kita konsentrasi di diskusi ini ke badan, otomatis pembukuan dengan semua dokumen-dokumennya. Ya, kalau ada kontrak, ya ada uang kas keluar, delivery order, kalau masuk ke bank inventory, ya ini kalau badan kan lebih kompleks saja, ya sesuai dengan PSAK. Walaupun satu lagi terakhir, pajak tidak mengharuskan diaudit ya, Bunga. Jadi yang penting dia harus membuat laporan keuangan berdasarkan ya jelas lah acuannya PSAK, ya pernyataan standar akuntansi keuangan atau komersial. Nah bagusnya para pemirsa kalau ada undangan pajak para penonton yang bawa hadir gratis lagi kalau kantor pajak yang ngadain. Atau kayaknya udah bisa nih minta aja tutorial sama mahasiswi kita Bunga dan teman-teman yang dari vokasi UI. Itu sementara, lanjut Bunga. Iya Pak, terima kasih nih Pak. Jadi untuk pemeriksaan sendiri tadi juga udah dijelasin seperti apa yang di lapangan dan kantor. Dan untuk wajib pajak badannya sendiri, mungkin yang perlu diperhatikan untuk pencatatan dan pembukuannya ya Pak, harus rapi gitu ya, setiap ada transaksi dicatat Betul. dan dilakukan pembukuan seperti itu. Ya. Untuk wajib pajak badan wajib ya Pak pembukuan, mau yang kecil Oh, mau kalau yang badan wajib ya. Oke, wajib. ya. Oke. Nah, untuk mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak.
Apabila wajib pajak badan nih Pak didatangi dari tim pemeriksa pajak gitu, pemeriksa pajak ingin melakukan pemeriksaan, sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan oleh wajib pajak badan sendiri gitu? Mungkin kan kalau misalnya didatangi pemeriksa pajak, ada juga wajib pajak nih mungkin yang belum pernah gitu, terus mereka mungkin ada yang takut atau panik gitu didatangi kan Pak. Kira-kira apa sih Iya, Pak yang harus dilakukan oleh wajib pajak badan gitu? Apakah harus takut iya. gitu? Nah, ini udah terjawab oleh Bunga sendiri. Pertama, jangan takut. Jangan takut, Ya, nggak boleh takut ya ya, Pak. jangan takut. Tapi supaya nggak takut, ya, saya takut sama Allah, sama Tuhan. Ya, supaya nggak takut ngapain? Ya harus sholat, ya kan? Betul. Harus apa namanya ya? Kalau makan baca doa. Nah, sama supaya nggak takut harus belajar juga tentang even dia adalah owner. Ya, jadi harus tahu. Nah, contohnya yang Bunga tadi bilang supaya nggak takut, ada hak dan kewajiban wajib pajak. Ya, jadi hak wajib pajak kalau didatengin petugas misalnya tanya ada kartu pemeriksanya, ada surat perintah pemeriksaannya. Ya, kalau nggak ada, saya minta maaf kata silakan pulang saja, diusir saja. Ya atau itu abal-abal. Jadi itu satu. Yang kedua ya diterima. Terus kooperatif saja menurut saya kalau apa namanya para penonton atau para wajib pajak badan khususnya. Ya kooperatif itu apa? Ya nanti pemeriksa kan biasanya buat ada kuesioner dijawab. Ya pemeriksa mau nanya tentang produksi, panggil bagian orang produksi. Ada perusahaan saya, kalau saya dulu ya Bunga ya, penonton, saya udah aneh nih. Kalau dari awal datang sampai pulang, sampai besoknya datang lagi, yang nemenin cuma satu orang. Nah ini jangan-jangan ada yang dijaga nih. Ya ini kebiasaan aja. Jadi kalau ngomong produksi yang paling hebat siapa? Orang produksi dong, kan gitu Bunga ya. Kalau ngomong pemasaran, ada bagian pemasaran. Nggak apa-apa ada yang nemenin satu orang teks manajernya atau yang menangani pajak, tapi ditemanin. Ya terus satu lagi, kami bisa memasuki tempat pembukuan. Ya kalau nggak dipinjemin, kami punya kewenangan di undang-undang pasal 31 melakukan penyegelan. Nah, terus juga bisa menaikkan ke pemeriksaan lebih lanjut, jadi pemeriksaan bukti permulaan bahkan sampai ke penyidikan. Jadi syarat keduanya kooperatif saja. Yang pasti jangan melakukan tax apa tadi evasion, ya penggelapan pajak, ya yang ngambil uang pajak dipakai apa tadi penjualan dikecil-kecilkan, ya itu sama sekali jangan. Ya kalau ketahuan, oke bisa juga, tapi sanksinya besar 100%. Atau kalau tidak lagi ke pidana. Itu kali kata kuncinya 3. Jadi jangan takut. Satu aja sebenarnya jangan takut lah. Supaya nggak takut, ya tadi harus paham tentang perpajakan sedikit banyaknya dan kooperatif ya dan tidak melakukan pelanggaran yang signifikan. Kalau cuman biaya kegedean itu masih nggak apa-apa Bunga atau biayanya kegedean ya Iya betul. tercatatnya ya itu kali ya lanjut Bunga. Iya Pak. Jadi jangan takut ya Pak kalau misalnya didatangi pemeriksaan, yang penting kooperatif aja gitu ya Pak, diikuti prosedurnya. Dan Ya wajib kayak pajak badan mahasiswa, juga, iya. kayak mahasiswa kan nggak takut sama dosen harusnya ya. Iya Pak. Kalau udah belajar. Betul. Dan wajib pajak sendiri juga punya hak-hak untuk meminta seperti surat keterangan pemeriksaan gitu ya Pak kepada pemeriksa Iya pajaknya. persis, Betul. betul ya. Oke. Nah, untuk tadi berarti Bapak sempat mention juga nih dari pemeriksaan itu bisa berlanjut juga ke pemeriksaan bukti Oh iya, permulaan, lalu penyidikan, betul. lalu juga Hmm, mungkin bisa jadi pidana ya Pak. Nah, betul. untuk tahapan-tahapan itu sendiri, kira-kira di dalamnya ada apa aja sih, Pak? Dan mungkin apakah bisa berhenti, misalkan kapan itu bisa berhenti gitu? Misalkan suatu wajib pajak, ini mungkin diberi gambaran contohnya aja nih, Pak. Satu contoh, misalkan kayak, Ya. kalau misalkan, oh di bukti permulaan dia bisa berhenti nih di sini. Oh ternyata dia bisa Oke, lanjut juga ya, sampai pidana kayak gitu. Gimana nih, Pak? Mungkin satu ya, contoh aja, ya. Jadi siklusnya. singkat katanya kan Bunga dan para penonton pemirsa, singkat katanya bahwa
self assessment itu bisa dilakukan law enforcement atau pemeriksaan, ya, dengan tadi, tapi nggak semudah sewenang-wenang, ada prosedurnya. AR sudah mengingatkan. Nah, pada saat pemeriksaan juga gitu, ya, pemeriksa membuat evaluasi, analisa dulu di kantor dari data-data yang ada, ya, dari pemeriksaan tahun lalu, industri sejenis, terus sudah. Nah, ternyata ada temuan. Temuannya tadi tentang BP bisa kooperatif, bisa tidak, ya. Nah, kalau nggak kooperatif, kita lanjutkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Jadi juga nggak sekonyong-konyong ke penyidikan. Nah, bedanya kalau di pemeriksaan biasa sanksinya 2% per bulan, atau sekarang di Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang baru ditandatangani oleh Pak Jokowi 2 bulan lalu, itu jadinya sesuai dengan tingkat suku bunga. Ada hitungannya bunga. Jadi nggak 2%. Ya kan, karena terlalu tinggi nih 2% per bulan. Dulu kan 2% per bulan, ingat ya. Sekarang disesuaikan dengan tingkat suku bunga. Nah, kalau ternyata masih nggak respon atau apa, kita naikkan. Atau memang pemeriksaannya diusulkan bukti permulaan, bunga. Jadi nggak ada yang langsung ke penyidikan. Nah, kenapa wajib pajak diusulkan bukti permulaan tanpa diperiksa biasa? Karena memang udah ada indikasi dia melakukan tindak pidana. Apa tadi? Penjualan tidak dilapor, ya kan, memungut, memotong pajak PP 21 tidak uangnya dipakai, sama juga uang PPN orang juga tidak distorkan lagi. Nah, contohnya itu, kalau itu biasanya langsung kami usulkan ke bukti permulaan. Nah, di bukti permulaan para penonton bilang, oke deh Pak, saya ngaku. Oke, apa sanksinya? Sekarang dulu 150%, jadi andai kata PT Remdi ada memotong PPN tadi nggak distorkan, jumlahnya 100, di bukti permulaan ditutup kalau WP setuju dengan cara 100 plus bayar sanksi 150 bunga. Jadi 250, ya. Sekarang dirubah ya, undang-undang di HPP, pemerintah mau lebih lihat keadilan, yang nggak 150, jadi cuma 100% bunga. Jadi kalau tadi 100 dikenain sanksi 100 bayar 200. Lanjut lagi, di pemeriksaan bukti permulaan wajib pajaknya tidak kooperatif, tidak mengakui, kita naikin ke penyidikan, ya. Nah, kalau penyidikan itu nanti apa? Ujungnya bisa dimasukin ke BUI, ke penjara, nah, atau selesai. Nah, bagaimana selesainya? Dulu bayar 4 kali lipat. Jadi contoh tadi yang PT Rendi ke penyidikan dinaikin, akhirnya di penyidikan dia baru tobat, baru ngaku. Akhirnya bayar 100 plus 400, 500. Sekarang udah dirubah ya, 400 jadi 3 kali aja, 100 plus 300. Nah, kalau itu bisa dihentikan dengan persetujuan Jaksa Agung. Kalau tidak, lanjut ke penyidikan. Karena tujuan pajak bukan memasukkan orang ke penjara, tapi ultimum remedium, yaitu untuk kembali kerugian negara. Itu kira-kira alurnya sampai ke pidana. Mudah-mudahan para penonton sekarang YouTube, dari Saudari Bunga nggak ada yang berpikiran untuk ngambil uang PPN, uang PP 21 atau yang tidak lapor, karena pasti Anda bukan warga negara yang baik juga. Kembali ke Bunga, ya. Iya, jangan sampai ya Pak ada tindakan-tindakan seperti itu, karena justru nanti mereka juga bakal dapat sanksinya bahkan lebih besar gitu ya Pak. Jadi lebih sangat besar. Besar sekali ya tadi, apalagi kalau misalkan sampai di penyidikan gitu ya Pak. Oke, jadi mungkin untuk wajib pajak juga mungkin kooperatif dari awal nih. Jadi karena semakin nggak kooperatif, semakin besar lagi sanksinya kalau lanjut-lanjut terus ya Pak ke tahapan berikutnya. Dan bisa berujung pidana juga, seperti itu. Iya. Oke, mungkin kiranya itu saja pertanyaannya kali ya Pak. Oke, iya. Terima kasih banyak nih Pak ilmu-ilmu barunya. Mungkin sebelumnya saya akan menarik kesimpulan dulu untuk wajib pajak badannya terkait hal-hal yang kita bahas hari ini. Jadi pertama itu untuk pemeriksaan itu dilakukan ada hal-hal yang mendasari untuk pemeriksaan gitu. Jadi tidak bisa pemeriksa pajak itu sembarangan memeriksa suatu wajib pajak seperti itu. Kecuali pemeriksaan rutin juga ya, Pak. Nah, terus juga ada seperti informasi dari Direktorat Jenderal Pajak
untuk IT-nya sekarang udah cukup canggih, jadi untuk wajib pajak jangan sekali-sekali nih untuk melakukan kecurangan, karena selain itu juga bisa diperiksa gitu by sistem sekarang, seperti faktur pajak, kalau misalkan melakukan pembelian, seperti itu yang untuk dijadikan beban. Jadi hati-hati, jangan sampai untuk melakukan ketidakpatuhan lagi. Terus juga pemeriksaan apabila nih seandainya wajib pajak terjadi dilakukan pemeriksaan, diharapkan untuk wajib pajak sendiri itu bersifat melakukan hal-hal yang kooperatif terhadap pemeriksaan tersebut gitu. Jadi apa ya, biar dua-duanya juga enak ya Pak, dari sisi wajib pajaknya, dari pemeriksa pajaknya juga gitu. Mungkin sekian yang bisa kita bahas ya Pak hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih atas ilmu-ilmunya Pak untuk hari ini. Ya kalau yang akan datang mau ngadain lagi teman-teman, saya siap. Boleh, silakan. Iya. Oke, selamat ya, Semangat. mudah-mudahan bermanfaat ya Saudari Bunga dan para penonton. Jadi wajib pajak yang taat untuk kepentingan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Oke, Bunga. Terima kasih banyak Pak untuk hari ini. Balik. Ya. Sekian pembahasan kali ini mengenai pemeriksaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak badan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Bunga Rismawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.